Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan eh, tentang satu hal, yaitu tentang murid. Ya, menjadi murid Yesus itu adalah sebuah pilihan bagi kita. Mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi murid? Tuhan menghendaki agar kita menjadi murid agar kita boleh kedapatan setia dan tidak bercacat sampai pada akhirnya. Tetapi yang perlu kita ingat, saudaraku, memang semuanya itu adalah anugerah Tuhan, tetapi menjadi murid itu adalah sebuah pilihan. Ya, yang perlu kita ingat, menjadi murid itu adalah sebuah pilihan. Kita akan melihat dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam Yohanes pasal yang pertama ini, ya, ada pesan yang kuat yang Tuhan berikan. 6 hal penting yang kita akan temukan untuk kita menjadi seorang murid Yesus. Yang perlu kita lihat, yang pertama adalah motivasi. Pada ayat 38 bagian A dikatakan, Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Nah, saudara, yang pertama ini adalah motivasi. Ya, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah kekuatan yang melatar belakangi tindakan seseorang. Saudara, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat motivasi kita. Jadi untuk menjadi seorang murid, yang pertama kita harus ingat, Tuhan menguji motivasi. Tuhan ingin tahu motivasi apa yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki motivasi yang murni? Ya, apakah kita sungguh-sungguh memiliki motivasi yang benar, motivasi yang murni ketika kita itu mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Motivasi itu seumpama pondasi dalam sebuah bangunan. Anda bisa bayangkan kalau bangunan yang berdiri ternyata pondasinya tidak kuat. Saya kemarin melihat di YouTube di satu daerah ketika ada banjir, ada rumah yang tersapu air dan serta-merta rumah itu roboh dan terbawa banjir. Kenapa, saudara? Karena pondasinya tidak kuat. Ya, jika motivasi kita salah, berarti fondasi atau dasar kita mengikut Tuhan itu tidak kokoh. Dan itu akan sangat berbahaya, saudaraku. Sekian lama kita mengiring Tuhan, bahkan sekian lama seseorang itu melayani Tuhan. Kalau pondasinya tidak kokoh, motivasinya tidak benar, suatu saat akan roboh, saudaraku. Suatu saat itu akan hancur. Ya. Berikutnya yang kedua, hal yang kedua untuk kita menjadi seorang murid Yesus itu apa? Baca sama-sama, saudara. Apa? Mengenal. Ya, mengenal. Mengenal Allah itu tidak cukup hanya dengan pikiran kita, saudara. Kemarin saya tulis di status WA saya hal ini, bahwa mengenal Tuhan, mengenal Allah itu tidak cukup hanya dengan pikiran kita atau pengetahuan kita. Kadang orang ingin tahu banyak hal tentang Alkitab, tentang Tuhan, tetapi sebenarnya hanya untuk memuaskan keinginan, hanya untuk pinter-pinteran, saudara. Tetapi yang benar adalah kita harus mengenalnya dengan hati kita. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, akan memperkuat karakter kita. Ya, kalau saudara kenal Tuhan
dengan baik, mengenal Dia sebagai Bapa yang baik, maka akan membuat kita itu menjadi pribadi yang kuat ketika kita itu menghadapi berbagai masalah, bahkan badai dalam kehidupan. Saudara, apakah kita mengenal Dia sebagai Bapa yang baik? Bapa yang memiliki kasih yang tidak bersyarat, Bapa yang selalu memberikan waktu bagi kita untuk berubah. Kadang-kadang Bapa itu menegur, bahkan menghajar kita. Saya ingat dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang manja. Kita harus mengenal Bapa secara utuh. Ya, orang-orang yang mudah kecewa, yang akhirnya undur dari Tuhan, karena tidak mengenal Dia sebagai Bapa secara utuh. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau Anda berdoa, Dia Bapa yang menjawab doa kita. Ya, tapi ada kalanya doa kita tidak dijawab. Kapan ketika mengapa doa kita tidak dijawab? Jika ada dosa. Hati-hati ya, saudaraku. Kalau ada dosa, itu menghalangi doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Doa tidak dijawab ketika kita menduakan Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita. Ya, percaya Tuhan Yesus, tapi masih percaya kepada orang pintar, misalnya. Percaya Tuhan, tetapi masih percaya tentang hari yang baik, tentang kepercayaan ini, itu, dan sebagainya. Doa kita juga tidak dijawab ketika kita tidak bisa mengampuni. Kalau ada yang belum mengampuni, segera lepaskan pengampunan. Karena kalau Anda tidak mengampuni, maka doamu terhalang. Doa kita juga tidak dijawab kalau kita berdoa dan kita tidak memiliki iman. Ya, penting. Kenali Bapa secara utuh. Dia Bapa yang jawab doa kita, Dia Bapa yang mengampuni kita. Dia mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Dan seringkali yang membuat orang itu akhirnya menjadi kecewa adalah karena dia cuma tahu dia itu Bapa yang baik. Sebagai anak Tuhan maunya terima yang baik-baik. Nggak ngerti didikan Tuhan. Ya, percayalah saudaraku, apapun yang sedang terjadi, katakan hal-hal yang nggak baik, yang nggak enak, yang sedang saudara alami. Ya, saya sering ingatkan ini. Percayalah bahwa semuanya itu tetap ada dalam izin Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagi kita anak-anaknya yang mengenal Dia sebagai Bapa yang baik, segala yang terjadi, Bapa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang katakan secara pribadi, Anda boleh taruh tangan kanan Anda di dada, bilang seperti ini. Apapun yang terjadi, Bapa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Anda percaya itu? Amin, saudaraku. Ya, kenali Dia sebagai Bapa yang baik. Untuk menjadi murid kita harus mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak menolak didikan. Murid ya harus diajar, harus dididik. Tidak boleh menolak didikan. Amsal 3 ayat 11 berkata, "Hai anak-anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya." Ya, kalau lagi diproses, jangan marah ya, saudaraku ya. Yang mau dan mengerti katakan amin. Kalau sedang dimurnikan Tuhan, jangan berontak. Kalau sedang dimurnikan Tuhan, jangan bersungut-sungut. Ya.
Ketika engkau mengenal dia sebagai Bapa yang baik, maka kita akan bisa melewati semuanya itu. Ya. Apa hal yang ketiga? Untuk menjadi seorang murid, hal yang penting yang ketiga apa, Saudara? Mengalami. Ya. Artinya mengalami itu berbicara tentang pengalaman. Ya, berbicara tentang pengalaman. Yohanes 1:39 sampai 41 dikatakan, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Saudara, apakah kita sudah melihat Tuhan dalam persekutuan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Kita harus melihatnya, kita harus mengalaminya. Bukan hanya dengar dari kata orang, saudara. Kristen akan menjadi dewasa kalau dia mengalami hal yang ketiga ini. Punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yuk baca sama-sama yuk yang tulisan di warna kuning itu. 2, 3. Pengalaman kita bersama Tuhan akan membawa kita pada pengertian, ya. Dan yang terpenting adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Melalui apa kita punya pengalaman dengan Tuhan? Ya melalui ketika kita dalam kondisi terdesak, Tuhan menolong kita. Kalau semuanya baik-baik, semuanya fine-fine saja, kita nggak punya pengalaman dengan Tuhan, saudaraku. Percayalah bahwa semuanya itu Tuhan izinkan. Ada satu target Tuhan, yaitu supaya kita itu punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan membuat kita menjadi tawar hati, ya. Pengenalan kepada Tuhan harus disempurnakan lewat pengalaman bersama dengan Tuhan. Justru lewat semua yang terjadi akan membuat kita itu semakin mengenal pribadi Tuhan. Siapa di sini yang berkata bahwa dia adalah Bapa yang baik? Lambaikan tangan saudara. Amin, saudaraku. Ketika Anda diberkati, ketika usahamu berkembang, ketika keluarga baik-baik, dia Bapa yang baik. Amin. Tapi ketika bisnismu alami goncangan, ketika keluarga sedang mengalami proses yang berat, ketika apa yang kita miliki mungkin sedang hancur hari-hari ini, saudara, apakah kita tetap bisa berkata, dia Bapa yang baik? Ya, alami, harus punya pengalaman dengan Tuhan. Yang keempat adalah perubahan. Ya, katakan perubahan, saudaraku. Ayat yang ke-42, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudara, Tuhan memberikan nama yang baru bagi Simon, yaitu Petrus, Kefas, karena Tuhan sedang mengubahkan kehidupan. Kemarin saya mendengar seorang hamba Tuhan bercerita tentang pentingnya nama. Ya, pentingnya nama. Kenapa Tuhan itu memberikan nama kepada seseorang, pada hamba-hambanya. Karena itu nama yang disebut setiap hari, artinya yang kita yakini, yang kita percaya, itu akan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Seperti Tuhan ketika dia mengubahkan murid-murid, dia juga mau mengubahkan kehidupan kita. Kita yang rindu untuk diubahkan oleh Tuhan, kita harus siap untuk bayar harga. Saudara, saya pernah cerita bagaimana seekor burung raja wali itu, dia itu harus mengalami proses dalam kehidupannya. Raja wali itu bisa hidup sampai usia 70 tahun. Bahkan ada yang bisa sampai usia 100 tahun. Ya.
lebih lebih panjang dari manusia ya usianya ya. Tetapi pada pertengahan umur Raja Wali itu harus mengalami proses. Ya, kita belajar tentang perubahan itu dari Raja Wali ini. Ketika di usia 40 tahun, dia mengalami proses, dia harus mengambil keputusan untuk dia tetap hidup atau dia mati. Apa yang dia alami? Cakarnya mulai menua dan bengkok, saudara. Ini hal yang fatal. Kenapa? Karena Raja Wali itu menangkap mangsa itu memakai cakarnya, mencengkeram mangsa, ya, dan punya akurasi yang sangat tinggi. Jadi ketika dia terbang, dia lihat mangsa di bawah, apa lihat ikan di danau, di sungai, maka dia akan menyambar dan menangkap mangsa itu dengan cakarnya, saudara. Selain cakarnya yang menua dan membengkok, apalagi paruhnya juga tidak mampu lagi untuk menangkap mangsa karena sudah sangat panjang. Ya, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia mau tetap bertahan untuk hidup, dia harus terbang tinggi, cari bukit batu yang paling tinggi. Dia harus berjuang sekuat tenaganya, saudara. Kenapa? Dia harus ada di sana. Dia harus pukulkan paruh itu ke bukit batu itu, supaya paruh yang lama itu lepas. Ya, sakit nggak, saudara? Ya, kalau kayak kita nyabut kuku, sakit nggak kira-kira, saudara? Kalau kita cabut gigi, sakit nggak? Ya, kira-kira ya kayak gitulah ya. Lalu dia pukulkan paruhnya supaya lepas. Dia lepaskan cakarnya. Ya. Dan dia juga cabuti bulu-bulunya. Sakit nggak? Ya, coba Anda cabut rambut. Jangan dipotong, tapi dicabut, saudaraku. Ya sakit, gitu ya. Dan setelah dia alami semuanya itu, dia harus mengalami proses pemulihan selama 5 bulan. Sampai dia bisa terbang lagi dan dia bisa melanjutkan kehidupan. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan perbaharui kehidupan kita ya, seperti pada burung Raja Wali. Saudara mau alami perubahan, seorang murid harus alami perubahan. Nggak bisa menjadi seorang murid, tetapi kita nggak pernah berubah, saudaraku. Ya, kita harus memilih pilihan yang tepat. Kita harus konsisten, ya. Tuhan berikan kebebasan loh untuk kita memilih. Karena itu saya selalu memberikan pilihan juga kepada jemaat. Ayo, siapa yang memang siap untuk digembalakan dan dimuridkan, silahkan Anda itu mengisi form penginian data. Ya, ada yang nggak ngisi, Pak. Saya bilang ya nggak apa-apa. Karena semuanya itu pilihan. Tuhan saja memberikan kebebasan kok kepada kita untuk memilih. Ya, Tuhan itu tidak pernah maksa. Tuhan memberikan kepada kita juga pilihan untuk kita itu hidup kudus atau hidup dalam dosa. Tuhan kasih kebebasan pilihan kepada kita untuk kita taat atau tidak taat kepada Dia. Untuk saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak sungguh-sungguh. Ya, saya sebagai seorang gembala, saya hanya mendorong, memotivasi, mengingatkan. Tapi selebihnya, untuk menjadi seorang murid, Anda harus menentukan pilihan. Ingat, tema firman Tuhan hari ini, menjadi murid Yesus, itu adalah sebuah pilihan. Ya, tentukan pilihan kita yang tepat ketika kita mau alami perubahan. Dan ketika berbicara tentang perubahan, apa saudara? Komitmen. Kita harus punya komitmen. Ya, yang mau punya komitmen katakan amin. Yang mau punya komitmen lambaikan tangan saudara. Ya, puji Tuhan. Ini harus nangkap sungguh-sungguh ya, saudara. Karena kalau orang yang masih kanak-kanak kadang-kadang tuh lucu gitu loh. Kan kemarin ketika saya sampaikan tentang pengkinian data, lalu Mas Hartoyo bacakan surat ya, dan dia saya katakan coba sampaikan apa yang disampaikan oleh Tata Gereja GBI. Lalu disampaikan bahwa hak dan kewajiban sebagai seorang jemaat di gereja lokal.
ya, haknya untuk dilayani, untuk digembalakan, ya, untuk mendapat pelayanan dari gereja, dari gembala, ya. Lalu kewajibannya apa? Sesuai tata gereja. Jadi saya hanya menyalin apa yang dicatat dalam tata gereja GBI. Bahwa seorang jemaat yang berkomitmen itu, dia setia beribadah, melayani, terdaftar dalam gereja, tentunya sudah dibaptis. Lalu yang kedua, dia mengembalikan persepuluhan. Tapi saya dengar ada orang, nanti kalau kamu ngisi form pengkinian data, nanti disuruh bayar perpuluhan loh. Nah, ini orang-orang model kayak gini ini, saudaraku, yang komitmennya itu dipertanyakan gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh apa? Yo angel ya gitu ya. Dikasih pengertian nggak bisa, saudaraku. Ya, jadi kebalik. Justru benar nggak? Kalau ada orang yang punya pengertian seperti itu kan justru kelihatan gitu kan. Justru kelihatan hatinya atau motivasinya apa gitu kan. Masih terikat dengan uang, masih terikat dengan mamon. Karena ketika kita mau mengembalikan persepuluhan, sebenarnya itu menunjukkan kalau kita itu sudah terbebas dari cinta akan uang. Ya, saya pun dan keluarga mengembalikan persepuluhan. Kita lakukan itu sama-sama, saudaraku. Ya, harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen, nggak bisa. Dan perhatikan untuk engkau alami perubahan. Perhatikan komunitas saudara. Komunitas ini sangat penting, ya. Saya mengutip yang dikatakan John C. Maxwell, dia bilang seperti ini. Tunjukkan kepada saya dengan siapa Anda bergaul saat ini, maka saya akan menunjukkan akan menjadi apa engkau kelak. Ya, hari-hari ini Anda bergaul dengan siapa, itu akan menentukan perubahan dalam kehidupan saudara. Kalau kita bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, yang menggebu-gebu dengan Tuhan, maka Anda akan ketularan cinta Tuhan dan menggebu-gebu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, yang Senin Kemis, ya esok dele, sore tempe gitu kan, sebentar seperti ini, sebentar seperti itu gitu. Ya, kita akan terbawa seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, maka kita pun akan menjadi sama seperti orang itu. Saya tuh senang dengan satu terjemahan ya. Ada terjemahan yaitu versi yang mudah untuk dibaca dan dipahami. Di Mazmur pasal yang pertama, saya bacakan ya buat saudara ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi versi ini memberikan pemahaman yang mudah bagi kita. Allah memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat orang yang jahat dan tidak hidup seperti orang berdosa dan tidak menghabiskan waktu, perhatikan, bersama orang yang tidak menghormati Allah. Sebaliknya, mereka suka akan ajaran Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi, mereka akan menjadi kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti pohon yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Semua yang dikerjakannya berhasil. Firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, Tuhan itu akan memberkati orang yang tidak mendengarkan nasihat orang yang jahat, nasihat yang jahat, yang tidak hidup seperti orang berdosa. Ya, orang dunia masih menghalalkan segala cara, masih suka tipu dalam pekerjaan, dalam usahanya masih bohong-bohong gitu ya. Anak Tuhan ya kadang tanpa sadar masih ikut cara seperti itu. Firman Tuhan katakan tidak hidup seperti orang berdosa dan tidak menghabiskan waktu bersama orang yang tidak menghormati Allah. Ya.
Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, jaga dirimu, ya, jauhkan kakimu dari mereka, supaya Anda tidak terbawa seperti mereka. Tunjukkan kepada saya dengan siapa Anda bergaul saat ini, maka saya akan tunjukkan akan menjadi apa engkau kelak. Yang kelima, saudara, adalah mengikut Yesus. Menjadi murid, tahap yang kelima, mengikut Yesus. Dikatakan ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara, perubahan yang sejati akan kita alami, ya. Bukan ketika kita itu mengidolakan seseorang, bukan ketika kita itu bahkan mengikuti dunia ini, melainkan ketika kita itu mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, maka gaya hidup dan tindakan kita akan seperti yang Yesus lakukan. Ya, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, dan yang terakhir, waktunya kok cepat banget ya. Padahal ini masih banyak, saudara. Ya, yang keenam, menjadi murid, tahap yang penting, maka setelah kita mengikut Yesus, maka Anda akan menerima perkara besar. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, saudara, Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan memberikan tuntunan dalam kehidupan secara pribadi, juga dalam gereja. Saudara, Tuhan menyatakan hal ini melalui visi yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya, karena itu jangan pernah berhenti untuk mempunyai visi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena visi itu adalah cara untuk Tuhan itu mengkomunikasikan hal-hal yang besar tadi kepada kita. Ya, percayalah kalau Tuhan memberikan visi, ya tentunya visi itu harus benar-benar berasal dari Tuhan dan harus sesuai dengan firman, saudaraku. Ya, dan ketika Anda akan menerima perkara besar, Anda menerima visi dari Tuhan, itu juga tidak selalu mudah, tidak mulus. Pasti ada tantangan. Ya, Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, ya, lewat air, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berarti ada tantangan, ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Wow, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bukan artinya tidak mengalami tantangan, tidak alami apapun, jalan mulus, tidak ada hambatan. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Untuk mengalami perkara yang besar, kita pasti ada tantangan. Karena itu jangan patah semangat. Ya, sebagai murid Tuhan, saudaraku, Tuhan mau kita itu mengalami perkara-perkara yang besar. Ya, ada 6 hal ini, ya, yang ketika kita tangkap sungguh-sungguh, coba ditampilkan. Nah, ini kalau digabung seperti ini, saudaraku. Ya, jadi 6 hal penting untuk menjadi seorang murid Yesus, dimulai dari motivasi, lalu kita mengenal Dia dengan baik, dengan benar, dan kita punya pengalaman dengan Tuhan, lalu alami perubahan, katakan amin. Lalu kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ada komitmen. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ya, ambil keputusan untuk kita mengikuti Yesus.
dan kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Yang menangkap, katakan, yes. Saya berdoa supaya Anda semua mengalami hal yang luar biasa. Menjadi murid Yesus. Dan itu pilihan Anda.